Akhir-akhir ini banyak sekali ya berita viral yaitu terkait dengan audio sound system, terkhusus yaitu terkait dengan sound horeg. Kemarin ada berita bahwasanya ada perusakan jembatan diakibatkan karena adanya mobil pawai sound system agar bisa lewat di jembatan itu. Dan berita viral yang kedua yaitu adanya emak-emak atau ibu-ibu melakukan penyiraman terhadap sekumpulan ya atau pawai sound system itu. Dan yang kemarin ada ramai lagi ya, yaitu terkait dengan kebijakan atau peraturan seorang pemerintah daerah atau aparatur polisi yang menyatakan bahwasanya sound horeg itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau acara karnaval atau pawai dan lain sebagainya lah. Karena ada beberapa orang yang pro dengan adanya sound horeg dan ada beberapa orang yang kontra. Tapi saya di sini tidak membahas pro kontranya ya, melainkan saya di sini akan membahas yaitu bagaimana cara untuk bisa menjadi sound engineer atau soundman, kalau di Jawa Timur disebutnya operator sound. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rio, karyawan swasta yang mencoba belajar public speaking. Saya akan menceritakan pengalaman saya karena guru terbaik adalah pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Mengenai dengan audio sound system, saya sendiri kurang lebih ya hampir 1 tahun lah bekerja full time untuk menjadi soundman atau menjadi operator sound system itu. Yaitu lebih tepatnya yaitu di sebuah cafe dan bar yang ada live musiknya, dan situ saya dipercayai untuk memegang atau mengoperatori audio yang ada di situ. Entah itu live band ataupun live DJ. Jadi ada basic lah ya, ada pengetahuan sedikit banyak mengetahui apa itu audio sound system. Kalau untuk menyukai atau memang suka di audio sound system, saya dari dulu, yaitu kurang lebih ya mungkin SD, SMP, saya memang suka di audio karena ya dari keluarga atau dari bapak saya memang hobi di audio sound system. Makanya dari situ saya tertarik di audio dan saya lanjutkan di bidang studi atau bidang sekolah, yaitu di teknik audio video yang di bidang kelistrikan, dan sampai lanjut sampai sekarang di ibaratnya kuliahan, di perkuliahan ngambil jurusan teknik elektro. Dari situlah saya menyukai dan sampai sekarang saya masih menyukai atau mengikuti perkembangan audio sound system, mulai dari device-nya atau komponennya, mulai dari sistemnya, mulai dari mixing, dan masih banyak lagi lah. Saya masih mengikuti sampai sekarang karena ya memang sound system itu adalah hobi dan juga kesukaan gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin berkarir atau mencoba mencari keberuntungan ya di dunia sound engineer atau soundman, itu teman-teman harus belajar minimal 3 lah. Yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua yaitu sistem, dan yang 3 yaitu device atau spesifikasi komponen. Yang pertama yaitu frekuensi. Kenapa kita harus belajar frekuensi? Ya karena memang audio ini seninya tuh bukan di visual ya, atau bukan dilihat secara visual atau mata kita, enggak, melainkan dari pendengaran telinga atau rasa.
Sedangkan kalau telinga itu atau pendengaran itu ada batas-batas frekuensi mana yang bisa manusia dengar dan mana yang tidak bisa manusia dengar. Yaitu batas manusia yang bisa dengar antara 20 Hz sampai 20 kHz. Buat teman-teman yang sudah tahu lah ibaratnya terkait audio, pasti ada namanya graphic band equalizer yang 30 band itu kan pasti ada itu 20 sampai di 20 kHz, ada di 20 Hz, 35 Hz, baru nanti di 50, 60, 80, 100, 125, 160 dan seterusnya itulah. Kenapa kita harus mengetahui basicnya itu frekuensi itu? Yaitu nanti untuk memudahkan kita, Pak, untuk memudahkan kita untuk jenjang selanjutnya, yaitu untuk ke sistem ataupun untuk ke mixing. Karena kenapa? Hampir banyak orang lah atau banyak soundman ya, jangan soundman lah sebutannya, atau operator sound system lah, itu tidak mengetahui basic yang dasarnya yaitu frekuensi. Jadi ketika ada feedback, ketika ada storing atau ada frekuensi yang tidak nyaman didengar, itu mereka tidak peka gitu, atau masih mencari-cari. Ada nging, ada ngung. Mereka masih bingung. Ini harus diapakan gitu. Mentok-mentok paling dikecilkan fader volumenya. Nah, kan feedback terjadi itu karena adanya frekuensi yang over. Contoh feedback dingin di 1 kilo gitu. Ya itu berarti memang range frekuensi 1 kilo itu ada yang over. Kalau tidak ada yang over itu pasti aman, Pak. Tidak ada yang namanya feedback. Jadi buat teman-teman semuanya, ibaratnya mau mendalami di situ, yaitu tadi di frekuensi nanti memudahkan kita. Contoh ada mau mixing kita di kendang atau drum lah, kick contohnya. Itu nanti kita tahu, oh kick itu frekuensinya itu di range segini, berarti yang harus kita naikkan, yang harus kita potong tuh di frekuensi sekian. Mixing kendang, oh kendang itu frekuensi untuk dapat low-nya itu, dapat tuknya atau dapat dutnya itu di frekuensi berapa, itu kita bisa olah kalau kita sudah mengetahui basicnya yaitu frekuensi. Terus yang kedua yaitu terkait dengan sistem. Sistem ini banyak orang juga yang belum mengetahui lah. Kenapa kita harus belajar sistem? Ya karena namanya ada audio sound system. Nah, itu aja udah ada namanya sistem. Nah, sistem itu apa? Yang sering teman-teman dengar lah, ada sistem 4-way, ada sistem 3-way, ada sistem 2-way, dan masih banyak lagi sistem-sistem yang lain. Itulah salah satu dasarnya gitu. Kalau kita tidak mengetahui di awal tadi yaitu frekuensi, kita menata sistem pun akan kesulitan, Pak. Yaitu contohnya lah sistem dasar yaitu cross point atau perpotongan antara sub, low, mid dengan high. Itu nanti kalau kita tidak tahu frekuensi, dasar-dasar frekuensi itu akan susah untuk menentukan titik potongnya. Contoh saja kita main 4-way. 4-way itu biasanya yaitu sub itu antara subwoofer ya, yaitu dipotong di antara 35 Hz. Kenapa tidak di 20 atau 25 Hz? Ya karena memang device atau komponen yang dibikin oleh manusia belum bisa menciptakan bunyi yang sempurna sampai turun di bawah 35 Hz. Rata-rata kalau 18 ini tuh dipotong di 35 atau enggak di 40 Hz. Habis itu nanti ada low. Low itu biasanya dipotong antara di 100 atau 90 sampai di 350 atau enggak di 250. Nanti midnya disambung 250 sampai di 2,5 atau yang 3,5. Nanti baru high-nya yaitu di 3,5 atau 2,5 kilo itu ya, sampai ke 16 atau di 15 Hz. Itu adalah sistem dasar yang harus diketahui oleh teman-teman yang ingin menjadi sound engineer.
ketika sudah tahu itu, nanti basic-basic yang lain atau teman-teman mau improvisasi atau mau bikin 10 way atau gimana, ini nanti akan gampang gitu. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan spesifikasi komponen yang kita pakai. Percuma Pak kita pakai ibaratnya yang terkenal lah, JBL, RCF, terus turbo sound, dan masih banyak lagi lah komponen-komponen speaker yang memang high quality gitu. Kalau kita tidak mengetahui spesifikasi dan komponen kerja mereka, sama saja itu nanti Pak akan menjadi masalah ketika bahwa bapak-bapak semua ini tidak mengetahui spesifikasi cara kerja dari komponen itu. Karena kenapa? Ya semuanya sudah tertuliskan di situ untuk range frekuensi mulai dari desibelnya dan input outputnya semua sudah tercatat di situ. Kalau Bapak tidak bisa membaca itu, tidak mengetahui, itu nanti akan menghambat. Atau ibaratnya Bapak punya motor dengan kecepatan 150 cc, tetapi Bapak tidak tahu menggunakannya gimana. Nanti gigi 1 atau gigi 2 Bapak paksakan untuk mencapai kecepatan tersebut. Padahal untuk mencapai kecepatan 150 harus menggunakan gigi 6. Nah itulah harus mengetahui dasar-dasarnya seperti itu. Jadi ketika sudah mengetahui itu, digabungkan semua, itulah menjadi satu kesatuan yang komplit. Bapak sudah mengetahui apa itu frekuensi, yang kedua Bapak itu sudah mengetahui sistem yang Bapak bangun, yang ketiga yaitu Bapak sudah mengetahui maksimal kapasitas yaitu dari peralatan yang bapak-bapak miliki atau peralatan yang orang lain miliki lah. Kalau memang bapak mau profesional ya nanti bisa incas ke sana, incas ke sini, freelance ke sana. Nah makanya itu 3 itu kita harus mengetahui, oh powernya berapa watt, oh untuk subwoofer ini di 2500 watt, oh berarti komponen speakerku harus yang ini. Oh ini powernya cuma sekian watt, nanti penentuan speakernya harus seperti ini. Oh ini mixernya yaitu mixer bukan preamp yang bagus, oh berarti gain atau kemaksimalan mixingnya biar jernih tetap nggak ada distort harus segini. Itu nih ketika sudah mengetahui itu semua akan mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan atau profesional di bidang audio. Ya mungkin itu saja yang saya mau bahas. Mungkin ada kurang lebih atau ada kata-kata yang nggak pas ya, karena ini nggak ada saya potong, nggak ada saya apa-apakan, ya kayak gini aja akan saya upload gitu. Ada kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Mungkin itu saja, sampai bertemu di video-video saya yang lain. Oke, thank you.